Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Mi. Pagi, Ya, Mi. morning. Ya, morning. Pagi, Mi. Ya, yuk kita mau mulai ya renungannya hari ini. Oh ya, terima kasih kemarin beberapa sudah mengirimkan doa Bapak Kamis. Miss sudah langsung nanti ada beberapa yang akan Miss posting lagi ya. Kalau yang kemarin belum Miss posting, maaf karena sibuk open house. Jadi sekarang nanti akan diposting-postingnya ya. Karena sudah selesai open house-nya ya. Yuk, anak-anak kita mau mulai. Kita nyanyi dulu satu pujian. Nah, tulis baik ya. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setia dari langkah hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap dan benar berakhir hidupku. Ya lagi ya, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dan hari berkati lu anak-anak nyanyi semuanya dan benar-benar Tuhan yang Ya, terima kasih lu sudah pakai gerakannya, bikin semangat sama diskusinya ya. Oke, terima kasih anak yang nyanyi bersama-sama ya. Yuk kita mau berdoa dulu ya. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus selalu baik. Dan Tuhan sudah membuktikannya dengan memelihara kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan menolong kami setiap hari. Bahkan hari ini kami mau mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan baik sehingga kami bisa sekolah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang akan menolong supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anak, hari ini Miss Susi mau cerita nih ya. Ceritanya diambil dari Alkitab, dari Lukas 5. Anak-anak boleh. Ya ingat ya, kata Miss, sediakan Alkitabnya ya. Lukas 5. Iya, ada Lukas 5. Alkitab. Ya, ambil Alkitab boleh ya. Lukas 5 ayat yang ke 17 sampai ayat yang ke-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, terima kasih.
Ya, dari sini ya, lihat ya. Yesus waktu itu katanya ya sedang ke Galilea dan Yudea ya. Di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Ini anak-anak lihat ya, kuasa Tuhan menyertai dia. Sehingga ianya lihatin besar mulutnya. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus itu anak-anak luar biasa. Dia berkuasa, dia dapat bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa dia bisa menyembuhkan orang sakit? Karena dia berkuasa, dia Tuhan. Ya, makanya anak-anak kalau pertama kali sakit, misalnya anak-anak jatuh, anak-anak panas, anak-anak harus langsung berdoa dulu kepada Tuhan. Jangan cari obat dulu, berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Karena dia yang berkuasa untuk menyembuhkan. Ya. Sekarang minta tolong satu lagi ya. Ada Tadi akunya datang Chelsea, Miss. Iya, Chelsea. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk ke dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ya, terima kasih Moses ya. Nah, anak-anak Yesus itu berkuasa ya. Ingat kalau anak-anak sakit, kalau anak-anak jatuh, kalau anak-anak terasa badannya nggak enak, pertama-tama anak-anak harus langsung panggil nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa. Nah, ini juga sama. Ada teman-teman yang mengusung itu membawa ya, kayak kalau kita pakai tandu, anak-anak sekarang kayak kayak misalnya kalau ada dari ambulan tuh dibawa tuh pakai tandu ya. Nah, ada orang lumpuh ditandu ya, diusung sama teman-temannya. Nah, Miss Susi mau ngasih tahu ya. Di sini di dalam Alkitab diajarkan bahwa begini, anak-anak harus peduli sama orang lain yang sedang kesusahan. Anak-anak harus punya rasa kasihan sama orang-orang yang kesusahan. Tapi bukan hanya rasa kasihan aja, anak-anak juga harus bertindak. Nah, ini teman-temannya si orang lumpuh itu bawa mengusung berat anak-anak. Emang kalau nandu itu enggak berat? Berat. Diusung anak-anak dibawa kemana? Orang empat teman ini kan kalau usung itu ditandu itu berarti 4 orang biasanya anak-anak. Kalau enggak 2 orang atau 4 orang ya. Nah, karena ada biasanya kalau tandu itu ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4 pegangan biasanya. Kalau enggak 2 orang biasanya 4 orang. Tapi seringnya 4 orang kalau berat. Nah, 4 orang ini tahu yang bisa menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Mereka peduli terhadap orang lumpuh ini. Makanya mereka mau nolong anak-anak. Ya, mereka mau nolong si orang lumpuh ini. Jadi dibawalah ke hadapan Yesus. Tapi anak-anak di ayat 19, ya, di ayat 19 minta tolong Miss Lucy, tolong sebentar ya. Miss Lucy mau minta tolong sama Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Terima kasih Stella. Sekarang Rafael ayat 20-nya sayang. Oke. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, cukup. Terima kasih. Terima kasih Stella Rafael. Iya, mereka sampai gini, begitu nyampe rumah itu ternyata penuh, nggak bisa masuk anak-anak. Kalau zaman dulu orang Israel itu rumahnya agak rata, di atasnya bisa naik anak-anak. Ya,
Ayah dibawa di atas, diturunin pakai tali ke bawah anak-anak. Ya, nah bayangin teman-temannya ini mau susah-susah, mau capek-capek untuk nolongin si orang lumpuh. Nah, anak-anak juga begitu, harus saling menolong dengan teman, harus mau capek-capek nolongin teman, nggak apa-apa. Harus ada yang dikorbankan, misalnya anak-anak lebih capek sedikit, nggak apa-apa. Dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Terus kata Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus bilang apa? Hai, katanya yang tadi Rafael bilang, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Loh, kok Tuhan Yesus aneh sih? Orang ini lumpuh. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilangnya dosamu sudah diampuni? Kenapa nggak bilang, hai, ayo kamu berjalan? Enggak. Tuhan Yesus bilangnya, hai, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus tahu yang paling penting itu anak-anak di dalam hidup ini ya. Di dalam hidup Miss Lucy, di dalam hidup anak-anak, Adniel, Evan, semua, Rafael, semua anak-anak ini yang paling penting adalah ketika dosa kita diampuni sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan tahu harus dosanya dulu diampuni? Karena kalau kita masih berdosa dan dosanya nggak diampuni, kita nggak bisa masuk surga. Makanya, dan yang bisa ngomong itu, hai katanya, dosamu sudah diampuni. Yang bisa ngomong itu, yang bisa menghapus dosa cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat anak-anak dan diskusi. Jadi Tuhan tahu yang paling penting itu dosanya diampuni dulu, bukan sembuhnya dulu. Yang paling penting adalah dosa kita diampuni anak-anak. Nah anak-anak juga sama. Anak-anak pastikan bahwa anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni, karena itu yang paling penting supaya nanti kita ketemu Tuhan Yesus di surga. Ya, jadi anak-anak ingat itu yang paling penting, dosa kita diampuni oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, baru Miss Lucy minta tolong satu orang terakhir nih ya, terakhir Miss Lucy mau minta tolong baca di ayat yang ke 20, mau minta tolong satu orang ya. Satu orang lagi baca ayat yang 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa lumpuh menampuni itu dosa Terusin. kepadamu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu, terusin sayang, di-unmute sayang. Ya, terusin, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Iya, terima kasih Ernest. Miss Lucy baca yang ke-25. Dan seketika juga ia bangun, itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah anak-anak, ya ingat tadi, yang pertama yang paling penting, anak-anak dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Coba, Miss mau tanya, siapa yang yakin dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan aja. Angkat tangan aja. Siapa yang sudah yakin dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Iya. Ingat ya, dosa kita itu nggak bisa dihapus karena kita baik. Nggak bisa. Yang bisa ngehapus cuma Tuhan Yesus. Kalau anak-anak percaya Tuhan Yesus, berarti dosanya sudah diampuni. Terus yang kedua, kalau anak-anak sakit, anak-anak datanglah kepada Yesus. Karena dia bisa menyembuhkan. Sama seperti si orang lumpuh ini langsung ya sama Tuhan, yang tadinya lumpuh itu nggak bisa jalan. Tiba-tiba langsung kata Tuhan, berdiri, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu, dan memuliakan Allah. Ingat anak-anak, kalau anak-anak sakit, panggil nama Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan Yesus, minta tolong.
pasti Tuhan akan sembuhkan. Setelah sembuh, apa tugas kita? Sama seperti orang lumpuh ini. Memuliakan Allah, puji Tuhan. Ya, kasih tahu, aku sembuh sama Tuhan Yesus loh. Itu membuat hati Tuhan senang. Ya, itu hari ini yang Yesus ingin ceritakan. Sekali lagi, satu, anak-anak, dosa kita harus diampuni dulu sama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau anak-anak sakit, panggil Tuhan Yesus. Yang ketiga, sesama teman, ingat ya tadi 4 orang ini mau susah-susah nolongin orang. Kenapa? Karena itu Tuhan yang mau ajarkan. Ya, Tuhan Yesus juga mau susah-susah keliling kampung waktu itu, keliling desa-desa. Semuanya untuk apa? Ya, untuk menolong orang-orang. Ya, itu yang Yesus ingin sampaikan hari ini lewat firman Tuhan di Lukas 5. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya. Anak-anak nanti sebelum masuk kelas masing-masing, kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Semuanya berdoa ya, sayangnya. Kita belajar sopan dan menghargai Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan yang paling penting dalam hidup ini adalah dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya buat kami semua. Tuhan, tolong kami juga ingatkan kami untuk selalu mengingat akan Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dan tolong kami juga supaya kami bisa menolong, saling menolong satu dengan yang lainnya, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara di rumah. Tuhan tolong supaya kami mau saling menolong satu dengan yang lainnya. Berkati anak-anak SD Kasih Bangsa, Tuhan berkati anak-anak yang sudah ikut renungan, biarlah tangan Tuhan yang akan menolong mereka, biarlah mereka belajar, berikan hikmat, berikan kepintaran, terlebih biarlah mereka semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi, kami percaya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau bersyukur untuk keadaan Kota Bandung dan Indonesia yang semakin membaik. Kiranya COVID ini betul-betul bisa hilang, sehingga kami bisa normal kembali, sekolah seperti dulu. Biarlah tangan Tuhan yang akan menolong supaya semuanya itu boleh terjadi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah ikutin renungan. Tuhan Yesus berkati ya. Sekarang masuk ke kelasnya masing-masing, sayang. Jadi, Terima kasih, anak-anak.